Oke, balik lagi bareng aku Harani Rankara di ini tuh podcast aku yang baru, namanya Bacot Santuy. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel pribadi aku, biar aku tambah semangat, oke? Dan ini sebenarnya itu aku lagi apa ya? Aku tuh lagi nulis konten, tapi ngeliat berita akhir-akhir ini tuh kayak kesel ya. Dan kenapa aku ini dan kenapa aku males konten, ya karena males aja. Dan oke, nggak usah banyak kebanyakan dan ini. eh aku tuh eh bikin podcast ini karena lagi males nulis, dan kebetulan juga menurut aku tuh lagi gatel pengen maki-maki ya kan. Oh ya, dan buat yang nungguin isai aku untuk followers di X, mohon bersabar karena aku lagi banyak urusan, dan aku bakal tetap bikin isai nanti ketika urusan aku udah kelar. Jadi tungguin aja, oke? Nah, aku itu mau bahas tentang Raffi Ahmad. Ya, apa ya, ketika ketika aku bahas Raffi Ahmad itu atau ngejulitin Raffi Ahmad, orang-orang di X atau di media sosial manapun, terutama fans Raffi Ahmad, mereka itu bilang kalau aku itu iri sama Raffi Ahmad gitu loh. Eh, Salah besar, kalian itu udah tolol, salah, ngotot. Gini loh, Jo, aku itu eh oke, nyinyirin Raffi Ahmad, tapi sebagai fungsi sesuai fungsi aku sebagai warga negara Indonesia, di mana aku harus bukan harus, wajib ya, wajib mengkritik pejabat-pejabat yang tolol, yang kebijakannya tolol. Ya jadi aku itu nggak iri, dan apa ya, iya emang sebagai warga negara emang harus mengawal kebijakan pemerintah, kebijakan pejabat-pejabatnya gitu loh. Pokoknya apa ya, ketika ngebalesin fans Raffi, buzzer-buzzer Raffi itu kayak nggak ada habisnya gitu loh. Nah, kenapa aku julitin Raffi, ya karena tadi itu loh, dia tuh sebagai utusan khusus presiden, dia tuh pejabat, dapat gaji dari pajak yang kita semua bayarkan gitu loh. Nah, soal utusan khusus ini, buat yang belum tahu, jadi sebelum sebelum Jokowi lengser dari kursi kepresidenan, dia itu ngeluarin peraturan presiden nomor 137 tentang eh, ini, utusan khusus presiden, eh, penasihat khusus presiden, dan staf khusus wakil presiden. Jadi si Mulyono ini neken, sorry, neken peraturan presiden ini tanggal 18 Oktober 2024 sebelum dia lengser. Ya, jadi ketika apa ya, kita bahas soal kenapa sih kok orang-orang kayak Raffi, kayak Miftah yang tolol-tolol ini bisa jadi utusan khusus itu, ya karena ada mungkin karena adanya peraturan presiden nomor 130 berapa tadi, 137 tahun 2024 yang disahkan oleh Jokowi. Nah, pada beberapa, bukan beberapa sih, aku itu pernah gini,
ngasih reaksi ke Raffi Ahmad yang ditunjuk sebagai kayak brand ambassador dari Kementerian Pertanian kan. Dia itu apa ya, dia itu nggak punya basic knowledge di pertanian, tapi kenapa ditunjuk sebagai brand ambassador agar kaum milenial tertarik untuk bertani gitu loh. Ya oke lah, si Raffi ini punya audiens yang banyak banget, yang inseknya super duper rame intinya. Followersnya puluhan juta gitu loh. Tapi kan nggak cukup dengan hanya modal itu gitu loh. Dia itu juga harus bisa ngasih pemahaman ke kaum kaum milenial, kaum muda itu tentang pertanian, tentang nanam cabai itu harusnya itu jaraknya sekian dan sekian dan sekian, harus melihat kondisi tanah, paparan sinar matahari. Jadi nanam itu nggak asal nanam gitu, ada ilmunya, dan Raffi itu harus eh, menguasai untuk memberikan edukasi ke kaum milenial. Jadi nggak cuma modal akun gue gede, nih followersnya banyak, audiens gue banyak. Jadi nggak cuma itu loh, dia itu harus bisa mengedukasi semua orang lah, semua orang gitu. Jadi ketika si Raffi ini ditunjuk jadi kayak brand ambassador itu, aku kayak apa bilang di Twitter gitu, aku di apa nulis di X, ya intinya apa sih Raffi ini sih kan tolol gitu. Ngapain dia ditunjuk jadi brand ambassador petani milenial, karena kan dia emang nggak punya basic knowledge di situ gitu. Dan orang yang nunjuk dia pun ikutan tolol gitu loh. Oh ya ini, jadi kan Giring Ganesa itu wamen kan kalau nggak salah, wamen atau utusan khusus, entah pokoknya dia itu kayak wamen Menteri Kebudayaan. Dia itu menggandeng Sam Studio Bioskop untuk membangun bioskop-bioskop di banyak daerah. Dan sebagai bahan informasi, Sam Studio ini salah satu pemegang sahamnya itu Raffi Ahmad gitu loh. Dan gobloknya itu eh, kan eh, apa bukan ini sih, kayak fungsi dan tujuan dan tugas sebagai wakil menteri kebudayaan kan, dia harus memajukan kebudayaan yang konteksnya perfilman kan, entah itu dari regulasinya, support dari pemerintah. Jadi kayak apa, Giring ini itu harusnya mendukung, memberikan support ke insan perfilman nasional, ke film-film lokal gitu loh, agar bisa berkembang, bersaing, bahkan memenangkan festival atau ajang-ajang internasional gitu loh. Harusnya kan ini. Nah, tololnya si Giring ini, dia itu malah eh, apa mendukung pembangunan bioskop, Sam Studio Bioskop di banyak daerah. Ini kan gobloknya minta ampun itu loh. Dan aduh apa ya, kalau bicara tentang pejabat-pejabat yang goblok kayak Giring ini tuh ah apa ya, kayak emosi gitu loh. Kita itu bayar pajak, mereka digaji pakai pajak kita, dan kita harus pasrah aja gitu dapat menteri goblok atau wamen goblok atau pejabat goblok atau siapapun yang ada di pemerintahnya, kebijakannya goblok ngawur ini. Kesel ya kan? Kalian kesel nggak sih? Aku kesel soalnya. Apa ya? Kalau bicara soal perfilman itu ya tadi, pemerintah itu harusnya memudahkan regulasinya, memperbaiki apa yang sekiranya menjadi kritikan dari insan perfilman gitu loh, bukannya malah banyak banyakin gedung bioskop di daerah-daerah. Ini kan goblok banget gitu loh. Dan aduh kebanyakan dan anjir. Ini loh yang viral itu kan soal mobil RI 36, dan ternyata itu milik Raffi Ahmad kan. Dia itu ketika diwawancara itu bilang, iya itu mobil mobil dinas aku, tapi aku nggak ada di dalam mobil itu. Lah,
Jadi siapa yang ada di dalam mobil? Tuan Krabs, SpongeBob. Dan anehnya itu mobil tuh dikawal loh, pakai patwal itu. Video itu kan viral kan di X kan. Apa ya? Dan ketika aku ngelihat berita di portal yang lain itu, dia bilang kalau eh, pengawalan itu dalam rangka rapat gitu loh. Rapat. Jadi dan ketika si Raffi bilang dia gak ada di mobil itu, ya terus siapa nih? Kesel pokoknya. Pokoknya itu akhir-akhir itu banyak banget berita yang bikin aku kesel. Cuman emang akunya lagi sibuk gitu loh. Pengen nulis kayak biasa, bikin tweet, bikin isai. Tapi emang lagi malas aja. Oh ya, dan buat yang belum tahu, Raffi Ahmad ini eh, dia itu pelaku gentrifikasi digital dan konvensional. Nah, buat yang belum tahu apa itu gentrifikasi, sederhananya, paling sederhana itu, gentrifikasi adalah lahan rezeki yang tadinya dikuasai atau dimiliki atau dijadikan ladang rezeki oleh kaum kecil, dan akhirnya itu diambil atau digusur atau direbut oleh kaum 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 atas yang punya modal gitu. Itu penjelasan sederhana, paling sederhana soal gentrifikasi. Dan kalau kita tarik secara historis itu panjang ini, bakal awalnya itu tentang ras kulit hitam dan kulit putih ini di kalau nggak salah di London atau di mana itu, pokoknya aku lupa. Silakan kalian cari tahu sendiri. Nah, bicara soal Raffi Ahmad yang jadi pelaku gentrifikasi digital ini, yang pertama kan aku menyorotinya digital dulu kan. Jadi ketika dulu itu kan vlog, YouTuber itu kan diisi atau dikuasai oleh orang-orang dengan pendapatan yang kecil, maksudnya kayak kaum kaum rentan dan kaum kecil gitu loh. Dan ketika artis-artis kayak Raffi ini tahu kalau YouTube itu ada duitnya, mereka jadi ikutan ngevlog, ikutan bikin podcast, ikutan ngonten gitu loh. Dan ini tuh udah jelas-jelas gentrifikasi gitu loh, gentrifikasi digital. Parahnya itu orang-orang pejabat, bukan pejabat, artis-artis yang sebenarnya udah duitnya udah banyak, kenapa mereka nggak sadar tentang isu ini gitu loh. Jadi kan kaum kaum kecil, kaum yang kayak orang yang kayak aku ini yang modalnya kecil banget gitu kan, harus bersaing dengan channel artis-artis gede itu yang followernya udah banyak ya. Ya kita kalah gitu loh. Kalah, kita tuh susah banget untuk naikin viewer, terus dapetin subscriber. Dan mereka yang artis-artis ini, yang termasuk Raffi jadi pelaku gentrifikasi digital ini, kan mereka punya modal, bisa beli apalah, SEO, SEE, dan lain sebagainya. Dan parahnya itu bukan cuma di YouTube doang gitu loh. Raffi dan Nagita itu kan juga jual produk UMKM. Gini loh, UMKM kecil itu kan misal jual katakanlah baskom, baju yang murah-murah atau apa gitu kan. Nah, Raffi dan Nagita ini juga ikutan jual gitu loh. Lucu kan? Lucu banget. Dan uh, konyol ketika ketika UMKM kecil di marketplace, di online shop harus bersaing dengan Raffi Ahmad yang modalnya gede, yang followersnya puluhan juta, ya kalah gitu loh. Dan Raffi itu kan terkenal dengan sebutan Sultan gitu loh. Nah, ngapain masih jual-jualan barang-barang yang juga dijual oleh UMKM kecil gitu loh? Ngapain? Pokoknya ya ini.
gentrifikasi digital itu kayak gini terus, kayak Dr. Richard itu eh, jualan skincare yang juga dijual oleh UMKM kecil, dan ketika Dr. Richard itu punya modal yang sangat besar, dia bisa beli buzzer, bisa beli jasa SEO, SEE, terus juga bisa pakai kayak misalnya jasa fake buyer gitu loh. Yang akhirnya dirugikan kan UMKM kecil di marketplace itu gitu loh. Ini apa, contoh, bukan contoh sih, fakta tentang gentrifikasi digital yang dilakukan oleh Raffi Ahmad dan artis-artis lain kayak kayak ya ini Dr. Richard itu kan. Ketika mereka punya modal gede ya mereka bakalan laku produknya. Nah, bagaimana kalau kita gitu, orang kecil, UMKM kecil, kita itu kayak misalnya ya aku nih, aku jualan produk di marketplace itu, aku mau pasang iklan itu kayak maju mundur gitu kan, kayak aduh, sayang nggak sih duitnya buat iklan, mending buat yang lain yang misal kebutuhan sehari-hari gitu kan, kayak gitu faktanya kan, kayak gitu deh. Apa ya, isu ini tuh isu yang sebenarnya penting tapi jarang banget dibahas sama orang-orang gitu loh. Aku kesel pokoknya. Tentang Raffi ini kan, dia tuh kayak uh, isunya dia itu jadi tukang tukang laundry itu kan isunya. Jadi kayak apa, banyak banget usaha Raffi Ahmad yang collab dengan pengusaha lain. Contohnya kayak ini Rans Kuliner Nusantara yang sempat viral, apa, sepi pengunjung itu. Katanya ini termasuk untuk pencucian uang gitu loh, uang-uang kotor. Dan misal kalaupun ini fakta dan Raffi tahu dan nggak stop, ya gila banget anjir. Ini pencucian uang loh kalau benar isunya gitu loh. Nah, Raffi ini kan juga kerjasama kan dengan Kaisang. Nah, Kaisang itu kalau nggak salah itu jadi salah satu komisaris atau direktur atau apa di Rans Entertainment gitu, milik Raffi Ahmad. Jadi kan ini kayak apa, kayak kolusi, nepotisme gitu kan, terang-terangan dilakukan oleh mereka. Dan bicara soal bisnis Raffi itu kan ada banyak banget, dan uh, aku pernah baca di project Multatuli atau Multatuli gitu, katanya Raffi ini terindikasi ikut jaringan eh, bisnis judi online gitu loh. Pokoknya itu investigasi itu panjang banget. Silakan kalian bisa cari sendiri. Nah, yang aku sorotin dari laporan investigasi itu, Raffi Ahmad ini melakukan joint venture bareng anak bos judi yang lokasi judinya itu di Kamboja, yaitu Tommy Hermawan Lo. Tommy Hermawan Lo ini anak dari Jerry Hermawan Lo, pebisnis dari Lion Hearts. Jadi apa ya? Kan sempat viral itu, katanya siapa yang tahu bos atau bandar judol di Indonesia inisialnya T gitu kan. Nggak lama dia tuh kayak minta maaf. Ya, dan ketika ditelisik kan keluarlah nama Tommy Hermawan lu gitu lah. Dan oh ya, ini Raffi Ahmad itu kan joint venture bareng ini Tommy Hermawan lo dan Rudy Salim dari Agung Sedayu Group. Itu dia bikin usaha Coplay Komu. Jadi Coplay Komu atau disingkat CPCM. Dan yang bikin aku kaget gitu loh, ternyata lokasi bisnis ini itu ada di PIK 2.
di proyek strategis nasional yang tiba-tiba simsalabim jadilah PSN gitu loh. Selain Coldplay Komu, ini ada Phantom Club di bidang hiburan, klub hiburan kan, klub malam lah. Terus ada lagi, oh ini Rans Carnival Zoo. Rans Carnival Zoo ini kan juga ada di PIK kan. Dan eh, ketika, oh berarti kan tadi kan aku bilang Raffi itu jadi pelaku gentrifikasi digital dan gentrifikasi konvensional kan. Kalau yang digital itu yang soal tadi kayak ngevlog, marketplace. Nah, soal konvensional ini ya ini gitu loh. Eh, Warga yang menempati apa di Tangerang itu kan digusur. Jadi kalau nggak salah itu Tempo itu pernah meliput tentang seorang nelayan. Dia itu tidur terus besok pagi bangun tambaknya ini udah diuruk sama tanah gitu loh. Ini kan apa ya, penyerobotan ladang rezekinya kaum kecil oleh kaum besar, dan ini tuh jelas-jelas gentrifikasi gitu loh. Dan anehnya itu kok pemerintah negara itu malah mendukung eh, tindakan gentrifikasi disertai dengan apa kebijakan kayak PSN ini. Logikanya kan harusnya itu negara itu menjamin, ini kan udah ada di undang-undang kan, negara itu menjamin setiap warga negaranya untuk meningkatkan taraf hidup, salah satunya lewat usaha yang mereka jalankan gitu. Ini dijamin oleh undang-undang gitu. Kenapa malah tempat rezeki, tempat mereka mencari rezeki itu malah ini digusur gitu loh, kan gobloknya minta ampun kan ini. Hah, bicara soal ini kan, gentrifikasi yang dilakukan oleh, yang justru didukung oleh pemerintah ini kan ngawur, ngawur banget gitu loh. Dan ini kan kebijakannya Jokowi kan, jadi ya ampun, Jokowi itu selama 10 tahun itu bener-bener ngeselin, ngeselin banget. Aku tuh ketika bahas Jokowi itu isinya tuh caci maki doang. Tapi kan nggak gini loh, aku tuh emang suka nololin pemerintah yang kebijakannya tolol, tapi juga disertai dengan kritik, saran, solusi gitu loh. Dan kadang emang aku itu nggak nyertain kritik atau solusi, apa nggak menyertakan solusi karena apa? Ya kritik yang kita lontarkan itu nggak harus disertai dengan solusi, dan yang harus mencari solusi kan pemerintah sendiri, karena kita kan udah bayar pajak gitu loh. Gila loh, pendapatan negara itu paling banyak dari pajak. Padahal negara ini kaya akan sumber daya alam, eh, emas, nikel, mineral, tapi ya gobloknya itu malah 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 rakyatnya dipalak pakai berbagai kebijakan pajak. Itu anjing banget sumpah. Dan ketika kita udah bayar pajak terus dapat pejabat yang goblok-goblok ini, kayak ya nggak rela lah anjir. Dan kita itu, halo ayolah kalian itu kan tiap hari itu kalian bayar pajak lewat barang-barang yang kalian beli di minimarket, entah ya, ataupun di tempat lain lah kayak pulsa, snack gitu. Kayak kalian tuh kena PPN. PPN-nya itu yang P besar, N kecil, atau pajak pembelian gitu loh. Kita semua itu kena itu, dan itu pajak itu nggak ngelihat kamu kaya atau miskin, itu sama sama rata banget gitu loh. Ah, apa ya, aku tuh sumpah aku tuh pengennya itu kayak biasa nulis di X gitu kan, tapi ya gimana ya, aku lagi banyak urusan jadi dan gitulah. aku aku aja sebenarnya kesel kerja juga ya. Jadi harap maklum ketika aku
tidak menyampah di timeline kalian itu, aku minta maaf banget deh. Pokoknya intinya aku tuh kayak kalian kesel ketika lihat apa berita tentang pejabat lah, polisi lah, atau apalah gitu. Oke, mungkin eh, sampai sini dulu eh, pertemuan kita yang perdana ini di Bacot Santuy. Nah, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa di like, komen, share gitu. Dan kalau kalian tidak melakukan itu, semoga semoga kalian bisulan seumur hidup. Canda cuy. Oke, intinya itulah. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ini udah kayak kelas ini ya, kuliah ya. Sampai ketemu di podcast yang lain. Bye-bye.